Soalnya nggak ada batasan, lu mau dengerin lagu apa aja juga masuk gitu ya. Gua nggak expect tuh bisa kayak gitu, sampai nempel. Gua tau ini lagu sedih, tapi kenapa kok nyaman? Wah ini nyaman kok. Assalamualaikum, balik lagi sama gua Kevin. Kali ini kita main rada jauhan, nggak jauhan sih, maksudnya beda pulau tapi di pinggiran sedikit. Kita ke Lampung. Nah, kita ada di Autosound ya, doa di tokonya Ko Hadi. Halo Ko, apa kabar Ko? Hai, halo. Nah, di samping gua adalah owner dari mobil Stargazer ini. Halo Ko, apa kabar? Halo, Pak Iko. Oke, mobil Stargazer ini buatan dari Ko Hadi ya Ko ya? Ya. Yang dikenalnya dengan Gajah Lampung. Mobil ini pasti klise lah Ko, pasti ngomongnya gini, gua awalnya mau buat harian, ya apa enggak? Iya, dulunya ya betul. Kan? Kebanyakan kayak gitu, tiba-tiba kecemplung gitu. Bisa kasih tau nggak ke Sonedik semua, mobil yang terpasang ini pasangnya apa aja sih Ko? Oke, kalau dari speaker depan ya, kita pakai Brax Matrix yang 3-way. Terus DSP-nya pakai Helix Ultra. Power 4 channel pakai Helix C4. Kalau misalkan lu lihat, oh kok cuma di atas doang, di bawahnya itu ditumpuk ya? Iya betul, atas bawah. Ditumpuk. Terus monoblock saya pakai Audison SR sama ada Zapco untuk sub depannya. Untuk ngangkat sub depan. Iya. Kalau subwoofer belakang pakai Brax juga. Sekarang yang jadi pertanyaan nih, Ya. kenapa mesti pakai 2 subwoofer? Buat bantu mid bass depannya sih, biar lebih ngisi aja gitu. Berarti Brax yang di depan ini, taruh kata udah di box, masih belum, pengen lebih lagi. feel-nya buat kau sendiri belum dapat. Iya. Gitu lah. Kurang tight. Kurang tight. Nggak nempel. Gini. Nah, untuk perkabelan sendiri, Perkabelan pakai harmonic. semua kabel HH tipe apa kalau ingat? Tipenya Octave. Oke, kabel R saya juga Octave. Octave juga. Terus yang di depan kita pakai apa namanya? Fuse Nanotech yang MK3 ya. Nanotech aja bisa udah sampai Lampung nih. Gua nggak tahu nih udah sampai di mana aja nih. Oke, treatment di mobil ini selain pintu di box itu apa aja? Peredam pintu sih ya, pintu sama pintu bagasi sama lantai sedikit tapi nggak full kayaknya. Oke, tadi gue sempat ngolong sedikit di bangku gua nih, bangku driver, di bawahnya itu apa aja? Itu ada streamer, cuman masih kadang pakai kadang nggak player utama lah. Terus sama Alpine UTS. Kalau boleh tahu, total bangun mobil ini harganya berapa? Kalau perangkat aja ya kurang lebih sekitar 120 ya. Mobil ini pernah podium apa enggak? Pernah Di mana aja? di MSF. Kita ketemuan waktu itu. Iya, waktu itu ketemu di MSF, itu main di Pro 300, Pro 600, itu dia dapat champi dua-duanya. Terus di yang national champ-nya posisi ketiga ya. Waktu itu di Pro 300. Habis itu di EMA kemarin main dapat di Pure Sound 20 dapat nomor 3. Terus di Pure X Unlimited-nya dapat nomor 2. Sama satu kali lagi di IASKA ya. IASKA waktu di Palembang itu posisi 3 kayaknya. Bisa datang ke Autosound. Kenalnya udah lama atau memang awalnya mau cuci mobil, soalnya nih Sonedik ya di Autosound ini nggak cuma hanya lu kerjain audio mobil doang, juga ada PPF, autosalon, apalagi kok? Baca film, serenjok. Oh iya, belakang ada serenjok ya. Terus apalagi kok? Sisanya tuh storage lah, dashcam atau something like that. Oh, oke. Jadi kenal Oh, kebetulan dari dulu nyari, kan saya dulu tinggal Jakarta, pindah ke Lampung, habis itu pengen pasang audio. Sempat tanya koko saya, ternyata Ko Hadi ini temannya koko saya. Coba datang tes pasang, ya udah lanjut terus. dites dulu lu kok. Awalnya bukan ini. Awalnya ada lagi mobil dia yang jagoan, Toyota Race. Iya dulu pakai. Itu jagoan kelas mobil 2-way, tapi menang di 3-way, menang di itu. Main Jakarta semua. Toyota Race, Jakarta semua tahu. Masih ada? Udah nggak? Itu ganti ini. Enggak, soalnya gue mau tahu nih. Jarang banget ada yang ngebangun race. Cuma beberapa ya. Yes. Karena race akustiknya bangsat. Iya. Menurut gue ya. Banyak PR. Menurut gue lo. Iya. Dan gue dengar ada beberapa keluhan dari teman-teman, kalau misal teman installer maksudnya, race itu paling susah. Nyambungin mid bass sama mid range. Itu dia. Yes. Kagak nyambung, kenapa ya? Dan itu champi terus. Itu champinya lebih baik daripada ini. Ya sayang wong. Terus satu lagi nih kok.
Kalau dari secara fisik, dari pilarnya, Twitternya kenapa lebih maju dari mid-range? Oke, itu hanya buat ngindarin blind spotnya aja sih. Oh, berarti bukan karena dari akustik ya, Nggak ada. dari pengaruh suara atau apa, cuma buat Nggak ada. yang penting mundur aja. Yes. Gua kira ada, itu kan TA manual nih maksudnya. Justru ini kalau TA manual, Twitter nggak boleh lebih maju daripada mid-range. Kita harus mundur. Betul. Itu TA manual. Makanya gua mana? Karena kita pakai DSP, kita mainin TA dari DSP Ya, aja. oke. Jadi cuma buat apa namanya? Ya, karena blind spot aja. Blind spot aja, karena kalau terlalu maju dia tuh Lebih nongol lagi mid-range. lebih nongol. Oke, sekarang kita akan mulai dengerin hasil suaranya dari mobil ini, dan kita dengerinnya dari mana? Soalnya gue lihat head unit mati nih. Pakai Bluetooth aja kok ke UTS. Kalau untuk lagunya ya terserah kok Kevik lah. Diserahin ke gue lagi. Oke. Tapi gue siksa lo ini. Iya siap loh. Oke. Nah, di mobil ini juga ada switch on off untuk audionya. Iya benar. Ada di sebelah sini. Nah, ini kontrolernya, kontrol volume sama preset dari Helix. Helix konduktor. Cakep ya. Soalnya gue lihat di Facebook atau di Instagram ada yang pakai kayak begini nih. Di customize di tempatnya, kalau nggak salah mobil Porsche atau apa gitu. Ya, cakep banget. Oh iya. Nggak jadi kayak OEM ya. Iya, kayak OEM. Karena simple. Oke, sekarang Bluetooth-nya udah kesambung sama gua. Sekarang kita dengerin lagu pertama. Nah, tadi gue juga udah minta kalau misalkan lo ada lagu apa ya, lagu favorit lo apa di mobil ini gitu loh. Nah, akhirnya kita udah download, terus kita dengerin 2 lagu ini. Ya, kita udah download ya. Mudah-mudahan cocok ya. Nah, buat info aja nih buat sound editing semua. Kalau misalkan lu pakai Apple Music, usahakan atau lu cari presetnya Dolby Atmos atau apa yang segala macam itu dimatiin. Kalau misalkan lu udah ke download, lu buang dulu downloadnya, lu download lagi tapi dimatiin dulu. Oke, lu bedain suaranya. Itu gua diingetin dan dikasih taunya sama Nicholas. Oke, kita mulai lagu pertama. 1, 2. Thought I'd regret the excuses that I've made. Like a song, it'll fade. If there's music in the night and it's really, really right, it's the only thing I need. It intoxicates your mind, all your troubles left behind. So come on and take my lead. Not just me, it feels it. Music plays a mind trick. Watch me forget about missing you. So I put my feelings out to dry. Love, one day again I'll have to try. Falling out, making up, it seems such a silly game. Why do I never gain? If there's music in the night and it's really, really right,
Jadi pengen gerak ke sih lo. Jadi pengen gerak ke sih. Karena gue paham kenapa mesti taruh ada subwoofer di depan. Betapa kentangnya kalau nggak ada depan. Ya gue tau mungkin ini udah di EQ kali ya kok ya. Tapi kok dep bassnya dia pas lagi ngejam di bassnya itu, kok enak ya, asik ya. Makanya tadi gue bilang gue pengen jadi pengen gerak gitu loh. Lo larut di musik itu sendiri. Nah, kalau misalnya lo tadi lihat gue tel dia itu segala macem, boleh nggak gue gedein volume bebas kan, volume bebas gitu ya. Harian gue nggak tahu kok dengerinnya sekenceng apa, tapi gue gue berasanya gue pengen gedein. Nah, ini kan kok kan baru pertama kali ini gue ketemu. Sekarang mau nanya kok, kalau misalkan lu mendengarkan satu sistem, gue minta klarifikasi maksudnya. Lu masuk ke mobilnya seseorang, lu masuk ke sistem mobil demonya orang, dan lu berasa pengen di mobil itu dengan lagunya itu, yang lu suka, yang lu kenal, dan lu berasa pengen gedein, itu adalah nilai plus, bukannya dikecilin. Yes. Harus. Terus gue pengen gedein, I need more gitu loh. Jadi kalau lu kecilin berarti kan ada sesuatu yang ganjal, ada sesuatu yang tidak nyaman di telinga lu. Ya. Semakin nyaman audio, semakin kita mau kencengin. Itu prinsipnya. Oke. Jadi pas tadi kita makan siang juga, kok nanti volumenya berapa? Macam serah lu, nanti gue siksa lu, serah lu digituin. Wah anjir. Oke nih gue bilang, hantem. Oke, sekarang kita dengerin lagu kedua. So let's have fun. En français, amusons-nous fort. Panggungnya, ini panggungnya tadi belum, wah Stargazer ini panggungnya pasti juara nih. Kenapa mesti pakai diffuser di tengah kok? Nggak ada fungsi. Nggak ada fungsi? Nggak ada fungsi. Lu buka, cabut aja. Kangen Itu main mata, juri aja. Tapi ini, ya Stargazer kan panggungnya kok. Iya. Dan itu kayak, nggak tau, gue mungkin salah duduk ya kali, mesti rada turunan dikit, gue mesti ngikutin posisi telinganya dia kali ya, apa gue nggak tahu, dan mungkin sugesti doang, gue nggak tahu. Ini gue rasa, ini perempuan bukan ngeden, apa namanya, nyanyi dengan emosinya dia tuh, sama yang pemain bassnya, pemain drum, kick bassnya, kayak lu di panggung gitu loh. Pejit ya. Berapa lama bikinnya kok? Nggak lah, 2 mingguan. Pintu ini dibok loh kok. Iya. Pintu agak lama. Ya lama dibikin pintu ya? Itu lama. Pintu semingguan tuh mungkin. Nggak mungkin sekali bikin dong kok. Pasti ada. Ini sebelumnya bukan gue bikin box, tapi keluar doang.
Oh, dibikin keluar free air. Tinggal kecil, keluar doang, terus gue bikin box kecil doang, segitiga gitu kayak di Ioniq. Ternyata kurang, akhirnya potong setengah. Oke, nggak mahal kok. Nggak mahal lah. Nggak mahal. Sebagai single. Oke, tadi kan 2 lagu yang dipilih sama lo ya kok ya. Iya. Sekarang kita ngedengerin cewek juga, tapi kita Mandarin.曾经想起，在这样的夜里，依然清晰，雨中的我和你，从没忘记分手时的心情。雨中的你不再感到熟悉。无情的雨，轻轻把我打醒，让我的泪和雨水一样冰。无情的你，不再怀念过去，让我的情也从此否定。 Kenapa gue pencet? Oke, sebagai gantinya ini tetap record. Sebagai gantinya gue kasih denger lo yang ini. 난 너에게 편지를 써 모든 걸 말하겠어 변함없는 마음을 적어주겠어 별에게 다짐했어 내 모든 걸 다 걸겠어 끝도 없는 사랑을 보여주겠어 너를 이렇게 안으면 너를 내 꿈에 안으면 깨워줘 이렇게 그리운 걸 울고 싶은 걸 난 괴로워 네가 아니라 다른 사람에게만 웃고
Oke. Kok, sewaktu Koko bangun mobil ini dengan perangkat perangkat ini, Koko nemuin kesulitan. Sulitnya di mana kok? Ih, kok di mobil ini gue nggak nemu gitu loh. Ada nggak kok? Sebenarnya hanya mid-bass aja lah. Cuma masalah mid-bass. Mid-bass lah. Karena kita tahu mid-bassnya Brex ini itu sama mid-bass merek lain itu ya cukup jauh bedanya dari sisi tightnya. Jadi kalau kita tahu mid-bass ini tuh nggak bisa diajak kencang. Oke. Jadi kalau pertama-tama kali nyala ya kita merasa, waduh ini mid-bassnya lemes banget nih. 53-nya nggak ada galak-galak ini. Nah makanya kita pasang sub depan itu kita mau naikin frekuensi antara 40 sampai 63 sampai 80 lah. Ya, buat ngebantu mid-bassnya itu ya. Iya. Oke. Dan yang di depan ini pakai berapa liter kok? Sekitar 15 literan. 15. Bisa gede. Karena subnya, Sampai 8 in. oke, woofer berarti. Woofer. Woofernya 8 in. Yes. Nah, sekarang lu sebagai ownernya, apa yang lu suka dari mobil lu dengan sistem lu ini? Suka ini ya sebenarnya apa ya? Maksudnya karakter suaranya buat kuping itu nggak cepet capek gitu. Jadi bisa enjoy lebih. Lu mau tau nggak? Maksudnya jangan keluar dari mulut gua gitu. Pasti bilang nggak capek nggak apa. Gue tuh tadi hampir ngantuk tau. Gue tau ini lagu sedih tapi kenapa kok nyaman? Wah ini nyaman kok. Ya ini salah satu ya. Ini sebenarnya ini speaker yang mungkin di Indonesia ini nggak favorit. Brex ini speaker branded tapi murah. Underdog. Ya, Ya 40 jutaan lah. Siapa yang berharap speaker Brex 40 juta? Kalau orang beli DSP Brex 80 juta orang beli. Pasti. Orang beli Brex Matrix Powernya 110 juta mungkin orang beli. Tapi untuk beli 3W 40 juta, gue nggak salah beli nih. Ya dong. Kayak gini suaranya Ya, gitu. karena pasti mereka menganggapnya 3W-nya lebih murah daripada DSP atau ampli Iya. ya. Nah, jadi ini memang ini speaker bukan pilihan buat orang-orang yang demen high end. Oke. Tapi Brex kalau keluarin DSP bagus, dia keluarin ampli bagus, nggak mungkin 3W-nya jelek. Pasti ada reason. Betul. Kenapa dia murah? Ya mungkin memang murah aja. Ya sudah kita pakai ini aja. Dan ini satu brand. Ya, one brand. Ya, one brand lah udah. Dan makanya gua nggak sambung dia ke DSP Brex atau kemana, kita hanya sambungin dia ke amplifiernya Helix dan DSP-nya Helix. Enough lah udah. Ya satu line up berarti ya Satu line up dan harganya sama lah. ini warnanya ya warna Brex. Yes, ini warna Brex. Dan ini kenapa nggak pedes? Reason pertamanya udah pasti karena ini soft dome. Nah. Dan ini paper mid-range-nya. Nyaman. Udah, nyaman. Nyaman banget. Nyaman banget. Lu tadi anjir, kok jadi mata gue begini, bodo ah gue. Tahu. Enggak. Oke, biar nggak ngantuk. Oke, kita aman gak nih main jedak-jedak? Kasih lagu ngebeat. Boleh ya. ya. Yes, karena ini paper kita cobain lagu ngebeat pasti enak juga. Tapi gue mau denger yang ini dulu ya, dynamicnya dulu ya. Iya.
hawa anduknya itu loh. Hawa anduknya itu ada. Api. gua nggak expect tuh bisa kayak gitu sampai nempel. Oh sanggup juga kok. Sanggup juga. Sanggup. Pokoknya kalau sistem GoBot terus sanggup. Soalnya nggak ada batasan. Lu mau dengerin lagu apa aja juga masuk gitu ya. Ya, Dan ini memang mungkin ada yang kurang. Tapi overall harusnya Overall. oke. Yes. satu lagu lagi deh. Ini lagu lagi bukan lagi in ya, maksudnya lagi hype. Gue lagi seneng mainin lagu ini. Bentar ya. It's been 7 hours and 13 days since you took your love away. Since you've been gone, I can do whatever I want. I can see whoever I choose. Since you've been gone, I can do whatever I want. But nothing, I said nothing can take away this blue. I eat my dinner in a fancy restaurant, yeah. But nothing, I said nothing can take away this blue. 'Cause nothing compares to you. It's been so lonely without you here. I'm like a bird without a song.
ladies and gentlemen, give it up. Miss Candy Dulfer. All the flowers that you planted, Mama, in the backyard, all die when you went away. I know that living with me, baby, is sometimes hard, but I'm willing to give it up. Ya trompetnya spesial banget ya. Pernah denger gak lagunya? Udah. Kemarin lihat di Sonedic juga. Oke? Iya. Volumenya segede gini nggak? Agak kecil dikit, turun dikit dari ini. Oke. Ini lagu, lu nggak bisa dengerin kecil-kecil. Yes. Oke. Lu dengerin harus gede. Ya terserah deh. Sorry ya, maksudnya sorry ya Sonedic kalau misalkan tadi gua kasih denger lu rada kepik-kepik soalnya nggak bodo amat dah udah. Hajar aja udah. Soalnya gimana ya? Off cam, secara off cam kok gua nggak dapet, gua nggak feel. Ini kan lagu kan live, megah, jedang, berisik gitu, berisik lagi, rame, instrumennya rame, dia tuh rame, ada back soundnya, ada penyanyi latarnya, trompet yang paling gila. Gua nggak bilang itu ya, maksudnya starnya yang gimana? Lu mungkin ya baru pertama kali denger, wajib star itu di trompet kalau menurut gua. Selain cewek itu ya, pas waktu dia introduce yang penyanyi trompetnya, dia masuk, merinding nggak lo? Nggak semua lagu, nggak di semua sistem, gua merinding. Lu jadi merinding mulu. Loh, kalau sistemnya bagus lu sampai merinding-merinding. Cuk, gua aja pernah sampai nangis kok. Anjrit. Kok lagu begini banget, kena banget ya. Pas lagi sikonnya gimana, lu lagi down, lagi apa segala macem, lu dengerin lagu yang sedih deh, atau enggak lu denger lagu rohani lu orang deh. Nangis ya nangis, lu merasa bener-bener disentuh jiwa lu gitu loh. Ya, itulah musik. Buat gua, lu happy apa enggak? Lu happy enggak denger sistem lu di mobil lo? Ya kalau makanya kan selalu gue bilang setiap kali kalau misalkan di mobil orang ada kekurangan atau apa segala macem, ya lo mesti tahu ini bukan buat mobil kontes gitu loh. Itu mobil hariannya dia, itu kan seleranya ownernya. Gak usah dibully, jangan dibully gitu loh. Jadi gue balikin lagi, soalnya yang kena bukan cuma hanya customer-nya doang, tapi installernya juga kena. Mungkin, gue bilang mungkin, installer itu ngikutin seleranya customer. Yes, karena ada tes dari customer. Sih. Nah, makanya gue bilang, buat ingetin lagi, kalau misalkan lu sebagai konsumen, lu tahu nih, oh selera gue begini sama macem, please lah, lu minta installer lu siapin satu preset lagi yang seleranya dia. Betul. Yang seleranya installer. Yes. Jadi kalau misalkan lu mau pamerin ke teman-teman lu, kasih denger lu punya dulu, sebelum dia cabut, dulu, nih gue ada installer gue punya dulu, dengerin. Kasih denger duanya, enakannya mana nih? Lu jangan marah, lu jangan tersinggung, karena itu kan selera lu. Lu jangan memaksakan kehendak lu untuk ngikutin maunya lu. Tapi kan ada garis benang merahnya nih. Oh nih standarnya kayak begini, sistemnya kayak begini. Oke apa enggak?
Kalau dua-duanya nggak oke ya berarti kan itu nggak cocok sama seleranya dia. Maksudnya kita bicara kuping gitu loh. Gue demennya sparkling, jedar. Gue demennya bass begini segala macem. Tapi kan ada yang enggak, gue demennya kalem, gue demennya kayak begini. Iya, gue usah saling ceng-cengan lah. Kalau lo denger suaranya di sono, lah itu salah. Lo suaranya bisa ada di sini, semuanya ada di situ. Lah kan nggak mungkin. Tetap ada guidelines-nya. Suara itu mesti di depan, nggak boleh terlalu nyamber ke lu. Tapi terkadang ada di lagu yang butuh kena kuping lu gitu, tajemnya. Tajem buat lo orang pasti, tajem, shouty, teriak lah, kuping nggak nyaman. Enggak. Kayak tadi trompet, kalau nggak dikontrol, itu liar. Dia harus dikontrol. Jadi nggak boleh liar kemana-mana. Tetap harus pada posisinya. Nggak boleh nyamber ke muka lu, nggak boleh, kuping lu tuh harus nyaman. Balik lagi gue bilang, happy apa enggak lu dengan sistem lu orang. Itu aja. Dari tadi, lu dengerin berapa kok segini? Oh enggak, gue bantai, gue gedein. Mau tahu gue gedein. Loh, emosinya lagu ini, dia harus megah, gede. Gitu loh. Jadi kalau lu dengerin pelan-pelan tanggung, sayang, lu udah pasang hampir pegotiau gini, gue bantai aja udah. Itu sanggup kok. Bukan pegotiaunya, amplinya udah besar. Wah, Kalau amplinya udah besar, kita harus main berani volume tinggi. nah, jangan malu-malu. Ya, Amplitnya udah gede, sikat aja udah. Ya. Ini installernya dia, udah kemana-mana. Jadi hasil suaranya kayak gimana? Silakan berkomentar di bawah. Tetap gue ingetin, gak usah ngebully, gak usah ngata-ngatain, karena kita bicara telinga, kita bicara selera itu masing-masing. Berikan saran, berikan kritik yang membangun untuk kita. Jadi gue jadi bikin semangat, jadi lebih semangat bikin videonya. Gue akan cari installer yang tersembunyi yang kagak mau keluar on cam, gue tarik aja. Ini nggak mau on cam nih, gue tarik. Udah amat gue. Nah, terus ya kalau buat yang mau mampir atau yang kepo daerah Lampung, alamat nomor teleponnya gue taruh di bawah. Silakan kepoin, silakan konsultasiin. Kalau misalkan, gue nggak punya duit segitu banyak, kok lo punya audio, mau pasang audio mobil apapun, startnya dari harga berapa kok? Oke, kalau gua selalu ditanya konsumen, Lampung ini bukan identik dengan kayak Jakarta yang orang pasang high-end terus. Yap. Kok saya ada uang di bawah 10 juta? Bisa. Apa yang harus diganti? Oke, kalau saya paling simpel, kita harus pasang di SPM. Ya. Karena kalau kita pasang di SPM, saya bisa tuning maksimal. Kedua, saya pasti menawarkan untuk bass. Artinya kita pasang subwoofer. Betul. Subwoofer kita bisa tambah monoblock. Ya. Itu udah paling simple. Di SPM subwoofer. Bisa subwoofer aktif atau kita bisa bikin subwoofer pakai box dan tambah monoblock. Atau mau pakai simple ya kita pasang two-way depan di SPM, subwoofer sama monoblock. Udah itu simple. Ya anggap itu di bawah 20 juta. Ya, tapi kalau untuk hasilnya dari 20 juta, saya garansi suaranya lebih dari 20 juta. Saya jamin itu. Konsekuensinya apa? Copot lagi aja, saya balikin duitnya. Simple lah, kalau saya mah simple. Passion saya selain dagang, saya hobi tuning. Jadi kalau nggak cocok pun, saya pasti bilang, wah ini nggak jelek, nggak bagus nih. Dan harusnya konsumen awam pun yang bukan orang audio tahu lah. Improve nggak nih dari originalnya? Ya kan, kalau nggak improve ya kita lepas aja. Tak dulu kok. Lu cuma lu doang lu. Ya, biasa kan kayak gitu tuningin sampai dapet. Tapi ini enggak. Yeah. Lu nggak cocok, copotin barangnya semua. Iya. Anjir, cuma lu doang. Arti gini. Saya tuning maksimal. Terus kedua ngikutin maunya konsumen apa. Tapi kalau nggak cocok, kita mau apain lagi? Ya. Ya, saya bukan tipe orang yang nggak cocok ya Pak. Upgrade lagi ya Pak speakernya. Upgrade lagi di SPM-nya. Lah jadi kita bukan jadi 20 juta di atas 20 juta ibaratnya. Ya itu bukan suatu dagang yang baik lah kalau buat di audio. Kita tahu audio itu nggak semua orang unlimited budgetnya. Betul. Semua orang ada budget. Jadi kalau dia datang ke sini budget 20 juta, 15 juta, ya jangan disuruh gas lebih dari itu lagi kalau emang dia nggak mampu. Betul. Kecuali dia ada kemampuan lebih. Ya itu aja sih. Simple lah ya, simple. Ya. Seperti yang gue bilang, kalau misalkan nggak semua orang bener kata Koko, nggak semua orang punya duit 200 juta, nggak semua orang punya duit 100 juta. Terkadang yang nonton video, halo guys, halo Sonedix, jadi gue cuma punya duit segini, gue datang ke satu toko yang nonton di video gue
gue mau coba pasang di sini. Lu datang bukan cuma bawa duit, bukan cuma bawa mobil. Lu datang itu bawa harapan. Makanya gue concern sama lu orang semua. Nih, ini lo ada toko, ada workshop yang oke. Kalau nggak oke, nggak akan gue naikin. Oh, suaranya kayak begini nih. Oh, jangan deh. Gue nggak bakal naikin. Jadi, yang gue ketemuin ini, juri emo udah keliling kemana-mana loh. Juri Ken udah kemana-mana loh. Ini belakang gue. Ayo, kemana lo? Kenalnya udah lama. Dipanggilnya baru tahun 2025 akhir. Iya kan? Sorry. Nggak apa-apa kok. Koko sibuk. Gue tahu. Koko keliling-keliling. Pas gue lihat dari Taiwan. Kalau gue lihat lagi di Vietnam. Ya udah. Kayak gini masih mau tanyain. Gitu. Pemasangannya rapi, suaranya rapi, mobil juga disayang. Nggak pemasangan, nggak ada kretek-kretek. Tadi tangan gue kan gue tol. Oh, nggak rapat semua. Aman mobil lo. Jadi Soundedix gimana sih suaranya? Silahkan berkomentar di bawah. Sekali lagi thank you kok. Thank you. Makasih. Thank you udah kasih kesempatan Soundedix untuk pamerin hasil mobilnya dari Autosound ini ke Soundedix semuanya. Aduh. Thank you Soundedix sudah nonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sekali lagi salam Miring SM dan bye-bye. Bye-bye.